warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berada di tanggal 29 Zulqa'dah. Artinya kalau tadi maghrib hilal atau bulan masuknya bulan Dzulhijjah kelihatan, berarti besok tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak kelihatan, berarti besok masih tanggal 30 dan lusanya tanggal 1 Dzulhijjah. Yang ingin saya katakan kenapa bicara soal tanggal, karena tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu Nabi SAW menyebutnya dengan afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari-hari yang ada di dunia. Dan itu berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, seutama-utama hari di dunia adalah hari-hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itulah hari terbaik sepanjang tahun yang disebut dengan afdali ayyamid dunya. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, ma min ayyamin a'zam indallah, tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang lebih agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilallah, dan juga lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu fihinna min ayyamil ashri, di mana orang yang beramal padanya kecuali di hari-hari 10, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari paling afdal, paling utama dalam setahun, bahkan melebihi Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Artinya banyak kemuliaan dan keistimewaan di dalamnya. Kalau kita sudah tahu bahwa hari-hari itu adalah seafdal-afdalnya hari, dan hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat dimuliakan Allah dan Rasulnya, kemudian tidak tergerak dalam hati kita untuk memuliakannya, kemudian tidak tergerak dalam hati kita untuk menghormatinya dengan cara memanfaatkan setiap detik-detiknya, maka dipertanyakan ketakwaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, siapapun dia,
maka itulah bentuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika orang itu tidak ada pengagungan kepada syiar-syiar Allah, berarti dipertanyakan takwanya. Karena 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Yang tadi saya sudah katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia adalah hari yang ke-10 dari tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Dan yang paling utama dari 10 hari itu adalah 2 hari yang disebut dengan Yaumu Arafah dan Yaumun Nahar. Dan dari 2 perkara ini yang paling afdal adalah Yaumun Nahar, hari Idul Adha, saat manusia melakukan penyembelihan kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kesempatan malam ini kita akan fokus membahas tentang fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam hari-hari yang paling istimewa di dunia ini, dan apa saja aktivitas yang harus kita lakukan selama hari itu berjalan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kepada kita ada musim-musim dalam 1 tahun itu, di mana musim-musim itu penuh dengan kebaikan. Orang yang beramal di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Selain daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah At-Taubah 36. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama tafsir sekelas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Imam Qatadah, Al-Imam Al-Qamah, Al-Imam Al-Mujahid, dan mereka adalah imam-imamnya ahli tafsir, sepakat mentafsirkan bahwa layalin ashri dalam suratul Fajr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan kaidah Al-Quran ma'ruf, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu sangat istimewa. Karena tidak semua makhluk yang Allah ciptakan dijadikan sumpah dalam Quran. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pada makhluk yang dijadikan sumpah Allah itu terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Dan ketika Allah bersumpah dengan layalil ashri, 10 awal bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat keistimewaan yang luar biasa. Antaranya disitulah musim-musim kebaikan. Orang yang beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya yang berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering saya sudah singgung di beberapa kajian, termasuk juga di sini, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah, berbincang dengan Allah. Makanya disematkan kepada Nabi Musa julukan Kalimullah, Nabi satu-satunya yang berdialog dengan Allah tanpa ada perantara. Itulah Musa alaihi salam. Walaupun yang bicara dengan Allah itu tanpa perantara ada 3 nabi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam saat di sorga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di Sidratil Muntaha, dan Nabi Musa alaihi salatu wasallam saat di Bukit Saina.
tetapi sematan kalimur rahman, nabi yang banyak bicara dengan Allah tanpa penerjemah dan tanpa perantara, adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dialah kalimur rahman, dialah kalimullah atas lisan Nabi Adam. Saat Adam berdebat dengan Musa, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bukankah engkau kalimur rahman, nabi yang berbicara langsung dengan Allah azza wa jalla. Dan itu disyaratkan di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabilal mufsidin. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam kepadanya, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam berikutnya. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Allah kepada Musa menjadi 40 malam. Dan Musa pun sebelum meninggalkan Bani Israel berkata kepada Harun, gantikanlah aku untuk memimpin kaumku dan perbaikilah mereka, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan Bani Israel dan Harun dijadikan untuk memimpin sebagai wakil Musa atas kepergiannya, berangkatlah Musa ke Bukit Saina, Bukit Tur yang selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran, wat-tur wa kitabim mastur, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Musa berdialog dengan Allah di Bukit Tur ini. Ketika awal dia datang ke Bukit Tur, dia berpuasa selama 30 malam. Selesai dia berpuasa 30 malam, hampir dia mau berbuka, tapi Allah katakan jangan berbuka, tambah lagi 10 hari. Maka dia pun berpuasa kembali dengan menambah dari 30 malam ditambah menjadi 10 malam berikutnya. Maka genaplah puasa Nabi Musa sebanyak 40 malam. Setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Musa karunia besar dengan turunnya Taurat untuk menjadi undang-undang Bani Israel. Kapan ini terjadinya? Di tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagian para ulama sampai mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam, kemudian keluarlah ruh dari pundak Adam itu. Kemudian setelah ruh itu keluar, dan ruh itu adalah anak turunan Adam yang kelak akan menjadi turunannya, sejak itu sampai kiamat dibangkitkan, maka mereka diletakkan di alam ruh. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian dengan seluruh ruh-ruh dari turunan Adam yang akan lahir ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, para ruh itu mengatakan, bala syahidna, ya kami sangat menyaksikan apa yang kau katakan wahai Rabb kami. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian dengan alam roh itu terjadi pada hari Arafah, dan hari Arafah itu bagian daripada 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya ini keistimewaan besar. Belum lagi kalau kita melihat sejarah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini turun ayat, di mana ayat ini
menjadi ayat yang luar biasa bagi kita kaum muslimin tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuredai Islam sebagai agama kalian. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma ida. Orang Yahudi ini ngomong sama Umar, wahai Amirul Mukminin, aku mendengar satu ayat yang selalu kalian baca. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, tentu kami akan jadikan turunnya ayat tersebut menjadi hari raya kami. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ayu ayatin, ayat yang mana yang kau maksud? Kemudian Yahudi ini membacakan surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, ku sempurnakan nikmatku untuk kalian, bahkan ku redoi Islam sebagai agama kalian. Apa kata Umar? Umar radhiyallahu anhu sambil bangkit kemudian mengatakan, qad arafna dzalikal yaum wal makana alladhi nuzilat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jum'ati. Apa kata Umar? Sungguh aku, kata Umar, tahu ayat itu kapan turunnya, di mana turunnya. Saat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul sedang berdiri di padang Arafah pada hari Arafah, pada hari Jumat ayat itu turun. Artinya surah Al-Maidah ayat 3 ini turun di antara hari-hari yang merupakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia, tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena hari Arafah itu tanggal 9. Hari Arafah tanggal 9, artinya di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini turun ayat kesempurnaan Islam. Dan ini tidak ada pada agama yang lainnya. Tidak ada pada agama yang lain, apakah Yahudi ataukah Nasrani. Tidak ada ayat yang turun tentang kesempurnaan agama mereka. Makanya Islam itu agama yang sangat sempurna, mengatur segala urusan manusia, sampai kepada urusan jamban sekalipun diatur dalam Islam itu. Sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu an berdialog dengan seorang Yahudi dan mengatakan, ya Salman, apakah sahibukum, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'allimukum kulla syai'i hatta al-khira'ah, mengajarkan sesuatu sampai pada urusan jamban? Maka dengan bangganya Salman berdiri dan mengatakan, ajal, betul, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khira'ah, telah mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Macam mana masuk jamban itu ada doanya, macam mana di dalam jamban tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, keluar jamban pula ada doanya. Dan ini tidak ada dalam agama di luar daripada Islam. Tanya kepada orang Nasrani, macam mana mereka masuk jamban. Tanya kepada orang-orang Yahudi, macam mana mereka masuk jamban. Tidak ada aturan bagi mereka, hanya Islam yang mengatur. Itulah kenapa Islam itu agama yang sangat sempurna, dan ini nikmat karunia besar, dan itu turun di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tepatnya hari Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang melakukan sedekah di bulan Ramadan dan sedekah di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ataupun seandainya
seseorang melakukan 2 rakaat solat di bulan Ramadan dengan 2 rakaat solat di awal bulan Dzulhijjah, ataupun seandainya seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selain daripada tanggal 1 sampai tanggal 10, anggaplah berjihad di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka sedekah di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan Anda sedekah di bulan Ramadan. Anda solat 2 rakaat di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan solat 2 rakaat di bulan Ramadan. Kalau Anda berjihad lebih afdal dibandingkan berjihad di bulan Ramadan. Sebutkan amal apapun, apakah zikirnya, apakah baca Qur'annya, apakah istighfarnya, apakah silaturahimnya, sebutkan apapun amalannya. Orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih afdal dibandingkan di bulan Ramadan, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Mana dalilnya? Tadi saya sudah singgung. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. Al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, yang kalau Anda melakukan amal saleh di hari-hari dalam setahun itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashri, dibandingkan Anda beramal soleh itu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari dalam 1 tahun kalau kita beramal soleh dan amal solehnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lebih afdal, tidak lebih dicintai dibandingkan Anda beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari sini kita tahu bahwa amal soleh apapun yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan Anda mengamalkan di hari-hari yang lain di luar 10 bulan Dzulhijjah, hatta Ramadan sekalipun. Sampai sahabat bertanya, "Rasul, walal jihadu fi sabilillah, apakah sebanding orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu dengan orang yang berjihad di jalan Allah?" Lihat bagaimana para sahabat apabila membandingkan sesuatu, maka dia akan memilih perkara yang paling puncak dalam Islam. Karena jihad itu amalan paling puncak dalam Islam. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa dzirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia Islam, tiangnya salat dan puncaknya adalah jihad. Jadi sahabat ketika mencari perbandingan itu, mencari amalan yang paling tinggi dalam Islam, apakah sama dengan jihad? Kata Rasul, tidak. Tidak sama. Artinya orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu tetap lebih tinggi nilainya dibandingkan Anda berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal jihad itu amalan paling afdal dalam Islam. Kemudian Nabi SAW mengecualikan. Apa pengecualiannya? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kata Rasul. Kecuali orang yang jihad itu mereka bawa semua hartanya, mereka serahkan jiwanya, kemudian tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid, baru sebanding. Bayangkan, biasanya orang yang jihad itu tidak mungkin bawa harta, karena harta itu digunakan untuk keluarganya. Tapi yang satu ini dia bawa semua hartanya, diinfakkan di jalan Allah, dia serahkan jiwanya sampai mati syahid, baru sebanding, kata Rasul. Subhanallah. Bandingan orang yang beramal di tanggal 1 sampai tanggal 10 sama dengan orang mati syahid. Jadi kalau Anda solat sunnah sama dengan yang mati syahid pahalanya. Kalau Anda sedekah pahalanya sama dengan orang yang mati syahid.
Kalau anda zakat sama dengan orang yang mati syahid. Kalau anda silaturahim, istighfar, zikir, sebutkan ibadah apapun, sama pahalanya dengan orang yang mati syahid. Padahal tidak semua orang ingin mati syahid. Karena jihad itu perlu keberanian. Apalagi jihad zaman dulu, hadap-hadapan dengan pedang. Harus ada keberanian. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dan itu membuat benci kalian. Kenapa? Karena tidak semua orang itu berani. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa jihad itu. Tapi lihat, tanpa seseorang kemudian harus bertempur di medan perang habis-habisan, nyawa melayang, harta habis di jalan Allah, cukup beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, pahalanya sama kata Rasul. Ini kan luar biasa. Disitulah kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah dikatakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita tahu betapa tinggi dan mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah ini, karena banyak perkara-perkara disebutkan oleh para ulama tadi. Di antaranya karena Allah bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Kemudian yang kedua, karena Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka berzikir dengan menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Kata Abdullah ibn Abbas, mengambil pendapat jumhurul ulama, maksudnya ayyam al-ma'lumat di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan yang lebih istimewa lagi, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Dan hari Arafah itu hari di mana syaitan sangat terhina dan terendahkan di dalamnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ma ru'ya syaitan yauman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyad minhu fi yaumi arafata wa ma dzaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi azza wa jalla anidz dzunubil idham illa ma uriya yauma badrin. Qila wa ma ra'a yauma badrin ya Rasulullah? Qala amma innahu qad ra'a Jibril yaza'ul malaikata. Kata Nabi SAW, tidaklah setan dalam satu hari dalam setahun itu merasa rendah, merasa terhina, merasa terkecilkan, tidak ada harganya kecuali pada hari Arafah. Kenapa? Rasul mengatakan karena pada hari Arafah turun rahmat yang begitu banyak dari langit ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak hamba-hambanya. Artinya dengan dua perkara inilah turunnya rahmat dan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Sementara tujuan setan adalah bagaimana orang putus asa dari rahmat, bagaimana orang itu berbuat dosa, turun pula rahmat. Allah ampuni pula orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah itu. Terhinalah setan di sini. Dan juga pada hari Badar, maksudnya pada perang Badar, karena setan melihat malaikat Jibril memimpin 5.000 malaikat, makanya setan lari, terhina. Jadi hari Arafah itu adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ataupun Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ji'tu ila Sufyan Ats-Tsauri asyiyata Arafah. Satu hari, kata Abdullah ibn Mubarak, aku mendatangi Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu dia sedang wukuf di Arafah, dan dia melihat Sufyan Ats-Tsauri itu wa ainahu tadrifan, kedua matanya mencucurkan air mata dan tidak berhenti, terus menangis.
Kemudian Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala bertanya akan tangisan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Orang yang paling buruk adalah orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni manusia sebanyak orang yang sedang wukuf di Arafah ini, katanya. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak akan mengampuni orang-orang itu, salah dia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana hari Arafah ini menjadi hari yang sangat istimewa. Dan itu ada di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih istimewa lagi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat sejarah salaf, sejarah salafun salih, bagaimana para salaf itu sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya akan sebutkan beberapa riwayat dari mereka. Diriwayatkan dari Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala, seorang pembesar ulama tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Kana idza dakhalat ayyamul ashri, kalau sampai masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdir alaihi, maka dia sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah sampai-sampai teman-temannya tidak sanggup untuk menemuinya, karena dia sibukkan malam beribadah, siang beribadah, sehingga tidak ada sempat untuk berkunjung dan dikunjungi kawannya. Sampai-sampai perkataan beliau yang sangat masyhur apabila datang di 10 awal bulan Dzulhijjah, apa kata beliau? Beliau mengatakan, kata Sa'id ibnu Zubair, jangan sampai kalian la tudfi'u surujakum layaliyal ashri, jangan sampai kalian memadamkan lampu-lampu rumah kalian di malam hari. Maknanya apa? Disuruh menghidupkan malam. Disuruh menghidupkan malam sebagaimana kita disuruh menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar, di 10 akhir Ramadan, maka lakukan juga di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena 10 awal akhir Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dua-duanya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau di 10 akhir Ramadan di situ ada Lailatul Qadar. Makanya kenapa 10 akhir Ramadan menjadi sangat istimewa dalam satu tahun itu. Tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah juga memiliki istimewa. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, lijtima'i usulil ibadati fiha, karena terkumpul padanya asas-asas pokok-pokok ibadah yang tidak ada di 10 akhir Ramadan. Maknanya rukun Islam yang 5 bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan Anda tidak bisa melakukannya di akhir Ramadan. Syahadat kita bisa lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Salat kita bisa lakukan, puasa kita bisa lakukan, zakat kita bisa lakukan, haji kita bisa lakukan. Karena haji itu dimulai tanggal 8 hari Tarwiyah dan berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi permulaannya di tanggal 8. Tapi di akhir Ramadan tidak ada haji. Iya, bisa syahadat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, tapi Anda tidak bisa haji. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, boleh jadi ini yang mengakibatkan kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah ditinjau siangnya jauh lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi 10 akhir Ramadan ditinjau malamnya jauh lebih istimewa dibandingkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah maka bagaimana Sa'id ibnu Zubair menyarankan agar kita menghidupkan malam-malam itu. Jangan padamkan rumah, lampu-lampu rumah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Sa'id ibnu Zubair. Maknanya hidupkan salat malam, baca Quran, berzikir, istighfar, terutama di 10 malam itu, di sepertiga malam akhirnya. Disitulah Allah turun, malaikat turun. Bahkan Allah katakan, man yad'uni fa astaghfir, man yad'uni fa astajibalah.
Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, wa man yas'aluni fa'utiya. Siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang berdoa ku ijabah, dan siapa yang minta ku kasih permintaannya, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri, pemimpin para tabi'in, dia mengatakan, siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahrain. Berpuasa di tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun kita hanya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, nanti ada khilaf ulama. Boleh enggak kita berpuasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Karena di sana ada riwayat 2. Pertama, riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasul tidak puasa di tanggal-tanggal itu, dan riwayat Hafsah mengatakan Rasul puasa. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar berusaha menggabungkan dua dalil yang dua-duanya sahih dengan mengatakan boleh jadi Rasul itu kadang puasa, kadang tidak, atau dengan kata lain puasa Daud. Satu hari puasa ketika di rumah Hafsah, ketika di rumah Aisyah tidak puasa. Ketika di rumah Hafsah puasa lagi, ketika di rumah Hafsah Aisyah tidak puasa lagi. Boleh jadi selang-seling, kadang puasa, kadang tidak. Walaupun kata para ulama yang lainnya boleh kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 sudah Idul Adha, enggak boleh puasa. Atau boleh juga ambil 1 hari kalau memang kita malas puasa di tanggal 9-nya, yang disebut dengan puasa Arafah, bagi orang-orang yang tidak wukuf di Arafah seperti kita. Tanggal 9 puasa, kata Rasul, aku mengharap kepada Allah pahalanya menggugurkan dosa setahun yang kemarin dan setahun yang akan datang, 2 tahun berturut-turut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Imam Auza'i mengatakan, ballagani annal amala fil yaumi min ayyamil ashri ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha illa an yakhtassa umrun bisyahadatin. Dia mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa beramal saleh di satu hari dari hari-hari 10, 1 hari saja, kan 10 hari dah. Anggaplah tanggal 1-nya atau tanggal 2-nya, maka itu pahalanya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Selain daripada dia berperang, dia pun puasa di siang harinya dan berjaga di malam harinya. Bayangkan, kata Imam Auza'i, kalau kita menghidupkan 1 hari saja, maka pahalanya sama dengan orang yang jihad plus dia puasa siangnya plus dia hidupkan malamnya. Luar biasa, ya. Bahkan dikatakan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Marwazi. Al-Marwazi itu muridnya Imam Ahmad, dari Maimun ibn Mihran, qala, dia mengatakan, adraktun nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashri. Aku mendapati manusia, maksudnya para sahabat Rasul, mereka bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Kadang orang terpikir kalau takbiran itu harus di malam Idul Adha kan, atau di malam Idul Fitri saja. Orang berpikir itu kalau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, kesannya itu dibaca di malam Idul Fitri atau Idul Adha saja. Padahal tidak. Takbiran itu sudah kita harus membacanya dan dianjurkan membacanya dari tanggal 1. Itulah yang disebut dengan takbir mutlak namanya. Takbir mutlak. Jadi besok kalau tanggal 1 itu kita sudah boleh takbiran. Tetapi tentu bukan jama'i, bukan rame-rame atau dipimpin 1 orang kemudian rame-rame, tidak, sendiri-sendiri. Anda bisa bertakbir di rumah, saat hendak tidur, saat beraktivitas, saat bekerja, saat di jalan, saat apapun kita bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan berakhir ketika khatib naik mimbar. Tetapi setelah itu ada yang disebut dengan takbir muqayyad, mulai tanggal 11, 12 dan 13
dibaca setiap selesai solat wajib. Setiap selesai solat wajib di hari-hari tasyrik itu juga disuruh untuk bertakbir. Itulah yang disebut dengan takbir muqayyad. Jadi takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, dilakukan kapan saja, di mana saja, di tempat manapun, dan itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan ada takbir muqayyad, dilakukan di hari tasyrik 11, 12 dan 13. Itu pun dibaca setelah melaksanakan solat wajib saja. Lah para sahabat dahulu, kata Maimun ibn Mihran radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku melihat para sahabat mereka bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, apabila mereka ke pasar di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, maka dia bertakbir, diikuti manusia bertakbir, sehingga pasar bergema dengan takbir. Zaman dulu, ya, zaman para sahabat. Tapi sekarang di 10 awal bulan Dzulhijjah, coba antum masuk pasar Tiban tuh, ada enggak yang bertakbir tuh? Kalau antum bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, apa kata orang? Bang, masih lama lebaran katanya. Disangkat lebaran saja tuh takbir tuh. Ya. Salah waktu katanya. Kenapa? Karena jahil, tidak tahu ilmu. Seandainya kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah itu satu pasar bergema takbir sendiri-sendiri, alangkah indahnya syiar Islam ini. Tentu orang-orang kafir ini ciut. Boleh jadi mungkin mau belanja enggak jadi orang kafir itu. Ini ada takbir mau perang ini gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah para sahabat. Mereka bertakbir di mana-mana, sementara kita tidak pernah bertakbir. Harusnya dilestarikan takbir-takbir seperti ini. Karena itu bentuk pengagungan syiar kita, menghormati hari-hari terbaik dalam dunia ini. Kemudian disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan, qala, dia mengatakan, kana yuqalu fi ayyamil ashri bi kulli yawmin alfa yawmin wa yawma arafata asyratu alafi yawmin. Dikatakan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, kalau kita ini melakukan amalan dalam satu hari, entah mungkin dalam satu hari itu kita baca Quran, entah dalam satu hari itu kita berzikir, entah dalam satu hari itu kita silaturahim, sebutkan amal apa saja, yang penting amal saleh, itu lipatannya dalam satu hari itu sama dengan 1000 hari kita beribadah. Dan terutama di hari Arafah, kalau seandainya kita beramal satu hari di hari Arafah, itu sama dengan 10.000 hari bandingannya kita beramal saleh. Ini riwayat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Wajar begitu besarnya pahala yang didapat itu karena kita sedang memadukan ibadah dengan dua kemuliaan. Pertama, kemuliaan waktu, dan yang kedua, kemuliaan ibadah itu sendiri. Dan bagi orang yang haji menggabungkan 3 kemuliaan: kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, dan kemuliaan ibadah. Makanya kenapa orang yang haji itu mendapatkan banyak kebaikan dari semua sisi. Orang yang haji ini, dia dapat kebaikan dari semua arah. Pertama, dari waktu, dia sedang melakukan ibadah di waktu yang sangat mulia, di hari-hari terbaik di dunia. Dari segi tempat, dia sedang beribadah di tempat yang paling mulia satu dunia, di tempat yang haram, Makkah Al-Mukarramah. Dan dia sedang beribadah semulia-mulianya ibadah haji yang Rasul katakan, laisa lahul jaza indallahi illal jannah. Tidak ada yang pantas balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Bisa menggabungkan 3 perkara tuh: kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, kemuliaan ibadah. Beruntunglah anda yang sudah haji. Tinggal luruskan niat. Tinggal luruskan niat saja.
Boleh jadi dulu waktu haji itu kurang bagus lah niatnya. Pergi haji itu pengen dipanggil Pak Haji kan gitu. Kalau 2 kali juga haji-haji, 3 kali ya haji kan gitu. Atau mungkin niatnya keliru. Karena mungkin disinggung tetangganya, lu orang kaya tapi tak mau haji. Nanti gitu. Disinggung lagi. Akhirnya tersinggung dia, haji juga, haji tersinggung namanya. Jadi niat hajinya itu karena tersinggung sama orang itu. Ya mungkin dulu niatnya kurang lurus, tidak apa-apa. Karena mungkin ilmunya belum sampai. Nah, kalau sekarang sudah tahu ilmunya, dari sekarang yang sudah haji itu Anda sudah sempurna Islamnya, tinggal luruskan niatnya saja. Jadilah Pak Haji, Bu Hajah yang mabrur dan mabrurah. Disebut mabrur itu artinya kondisi sebelum haji dengan setelah haji itu berbeda. Kalau sebelum haji jarang-jarang sholat, setelah haji rajin pula dia sholat. Sebelum haji mungkin dia kurang baca Quran, setelah haji rajin pula dia menghatamkan Quran. Sebelum haji mungkin dia pakaiannya asal-asalan, jarang menutup aurat, setelah jadi hajah Masya Allah ditutup semua auratnya. Begitu itu namanya haji mabrur. Jangan pula haji kabur ya. Habis haji kabur, semuanya kabur, nggak mau sholat, nggak mau, kabur akhirnya. Itu nggak dapat surga, dapat neraka itu. Percuma lah harta yang sudah dihabiskan, nggak dapat apa-apa, lelah letih saja. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Lelah letih dia beramal, ujung-ujungnya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat istimewa. Makanya salafun saleh luar biasa dalam menghargai 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Pertanyaan pun, lalu apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang harus kita siapkan? Karena tinggal selangkah lagi kita masuk di hari-hari terbaik dalam dunia. Dan kita minta taufik kepada Allah agar kita bisa sampai di hari itu. Karena kita tidak tahu malam ini kita mati, besokkah mati, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu di mana dia akan mati. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Berapa banyak orang-orang yang berniat ingin berjumpa dengan seseorang, tak jadi kesampaian karena dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ingin sesuatu tidak tercapai karena dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita masih diberikan usia sehingga besok itu kita berjumpa dengan hari terbaik di dunia, ayyamu asyrin. Yang pertama kata para ulama, at-taubatun as-sadiqatu, at-taubatus sadiqatu. Dari sekarang malam ini kita tobat dengan tobat yang jujur, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa itu yang melemahkan ibadah. Kalau kita masih maksiat hari ini, masuk tanggal 1 sampai tanggal 10, nggak ada jaminan Anda rajin ibadah. Karena maksiat itu melemahkan ibadah, melemahkan badan. Kalau kita terasa kenapa malas sholat, kenapa malas dzikir, kenapa malas istighfar, kenapa malas beramal soleh, ketahuilah penyebabnya cuma satu, dosa. Tidak ada lagi, hanya dosa. Maka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tobatnya harus jujur. Makanya sering saya katakan ikhwan, seseorang itu dalam badannya kalau masih ada ruh, maka Anda bisa kemungkinan menjadi orang baik, orang mulia. Kalau dalam badan seseorang masih terselip ruh di dalamnya, artinya dia masih hidup, maka dia ada kemungkinan menjadi orang baik. Tapi masalahnya, ada orang-orang itu yang badannya hidup, hidup badannya, kakinya bisa melangkah, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, lisannya bisa bicara, tangannya bisa bergerak, hidup betul-betul jasadnya, tapi ruhnya mati. Ada yang jasadnya itu hidup tapi ruhnya mati, maka orang ini tidak dianggap ada kebaikan sama sekali. Contohnya seperti apa? Sering saya contohkan. Kalau seandainya malam ini kita tidur, sebelum tidur nggak peduli dengan sholat wajib, apakah tadi maghrib sholat, apakah tadi isya sholat, nggak peduli.
Yang penting tidur. Kemudian bangun tidur, datang subuh, tidak sholat juga. Langsung datang terbit matahari, langsung kerja. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Maka orang yang bangun tidur, dia meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian saat bekerja dia tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, tidak ada yang kurang dalam hatinya, tidak merasa bahwa meninggalkan sholat itu beban bagi dia, tidak merasa bahwa itu hutang bagi dia. Apa ya yang kurang, apa yang kurang, biasa-biasa saja. Ketahuilah hati Anda mati. Ya, jasad hidup, tapi hatinya mati. Maka orang yang seperti ini jasadnya tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi kalau seandainya, okelah, mungkin ada orang yang kadang sholat kadang tidak, karena belum dapat hidayah, tapi dia tahu sholat itu wajib. Kemudian dia tertidur, kemudian bablas pula subuh, bangun pula jam 9. Kemudian ketika dia bangun menyesal dia, kenapa lah tadi saya enggak sholat isya semalam, tadi pula lewat subuh pula saya, katanya. Ada penyesalan dalam hatinya. Ketika ada penyesalan ini tanda hati kita hidup, jiwa kita hidup. Itulah yang disebut dengan nafsul lawamah, yang Allah bersumpah dalam Al-Quran. Nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Kenapa saya tadi tidak sholat, kenapa saya tidak berbuat baik, kenapa saya tidak sedekah, kenapa saya tidak bersilaturahim, kenapa saya tidak berzikir, tidak istighfar. Hatinya itu tidak terima gitu ya. Kalau hati kita mulai tidak terima, mulai ada rasa apa yang kurang, kenapa dia begini dan begitu, mulai hidup tuh hati itu. Dan kalau sudah hidup seperti ini, itu alamat kebaikan. Dan alamat jasad pun menjadi baik. Kenapa? Karena yang menentukan jasad itu hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Dalam badan antum itu ada satu daging, segumpal daging. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia jahat-jahat semua, satu badan. Itulah hati yang menentukan baiknya badan. Sesehat apapun Anda, kalau hatinya tidak terpikir dengan dosa, sakit Anda. Makanya jangan istilah di dalam badan yang sehat itu ada hati yang apa? Itu simbol apa? Itu motonya orang olahraga tuh. Ya, salah itu moto seperti itu. Kita katakan balik, dalam hati yang sehat terdapat badan yang kuat. Itu yang mantap ya. Itulah syariat Islam yang seperti itu. Dan itu ada di taubatan shadiqah, at-taubatus shadiqah. Pertama, tobatlah dengan tobat yang jujur. Yang kedua yang harus kita lakukan juga, al-azmul jad ala ightinami hadil ayyam. Cobalah terfikir. Tadi kan sudah saya katakan di muqaddimah, kalau kita sudah tahu 10 awal bulan Dzulhijjah ini seafdol-afdolnya hari di dunia, mengalahkan Ramadan, mengalahkan bulan-bulan yang lainnya. Atas lisan Rasul mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Rasul yang ngomong begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan itu, mengagungkan hari-hari itu, memuliakan hari-hari itu, kemudian kita sebagai hambanya tidak memuliakannya, dipertanyakan tuh. Karena siapapun yang mengagungkan yang Allah agungkan, pasti kita dimuliakan. Siapapun yang menghinakan yang Allah agungkan, maka Allah akan rendahkan. Maka bagian daripada pengagungan hari-hari itu dengan cara apa? Mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan amal saleh. Persiapkan dari sekarang jadwal bahasa kitanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu? Sudah terjadwal hari ini. Saya ingin sholat malam 10 hari. Saya ingin puasa 10 hari, 9 hari. Saya ingin baca Quran 1 hari 3 juz, berarti 10 hari hatam tuh Quran tuh. Berarti kalau seperti itu, kita mendapatkan segala-galanya kebaikan dari semua arah, ikhwan. Maka jadwalkan. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Dari sekarang jauhi maksiat-maksiat supaya kuat badan kita. Kemudian juga amalan-amalan yang tak kalah pentingnya,
Di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah manasik haji, tentu bagi yang mampu. Karena ada orang yang mengistilahkan bulan Dzulhijjah itu, Ustaz, bulannya orang kaya katanya. Karena ibadah-ibadah mulia di bulan Dzulhijjah itu semua pakai biaya. Haji pakai biaya, korban pakai biaya. Lah aku ini orang miskin, untuk makan pun susah, tak mungkin pula haji. Korban saja saya dapat kupon malah. Suruh baris dapat daging, bukannya saya berkorban. Kadang-kadang niatnya dapat daging, pulang pula dapat tulang. Apa enggak korban perasaan tuh? Niatnya dapat pengen daging kan itu, pulang pula bojeroan. Dagingnya diselip panitia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang berpikir bulan Dzulhijjah ini bulannya orang kaya, salah. Orang miskin pun bisa mendapatkan amalan haji dan amalan kurban. Dengan cara apa? Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia pun berzikir dan membaca Quran sampai syuruk, sampai matahari terbit. Lakukan 2 rakaat syuruk, kata Rasul. Pahalanya kahajjati wal umrati taman, seperti haji dan umrah secara sempurna. Kan bisa kita mendapatkan amalan haji itu. Hanya duduk sebentar saja, mulai subuh sampai syuruk loh ya. Habis sholat 2 rakaat syuruk, sama pahalanya dengan orang yang haji lelah letih sampai ke sana. Jadi nggak ada alasan orang miskin ingin dapat pahala haji, bisa. Walaupun kenikmatannya berbeda, tapi pahalanya sama. Ataupun kita tidak bisa kurban, macam mana saya dapat ibadah kurban? Gampang, dengan ghibthah. Ghibthah itu apa? Hasad yang terpuji. Hasad itu ada 2, ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Kalau hasad yang tercela, berangan-angan kenikmatan orang hilang dan berpindah kepada dia. Tapi kalau hasad yang terpuji, bahasa hadis disebut ghibthah namanya. Itu bahasa ulama disebut ghibthah. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu berangan-angan memandang orang kaya yang korban, dalam hatinya mengatakan, ya Allah, kalau aku punya uang seperti dia, aku pun akan berkorban seperti dia. Maka kita dan dia pahalanya sama. Kan enak tuh. Ya. Kalau bisa jangan yang korban kambing nengoknya. Yang nengok yang korban unta. Lu enak kali itu di Arab tegakul unta. Coba saya kalau kayak syekh ini, dapatlah kita pahala kurban unta. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi manasik haji bagi yang diberikan kemampuan. Yang selanjutnya adalah puasa. Tadi saya sudah jelaskan. Perbanyak puasa. Ya. Bisa mulai tanggal 1, ada juga beberapa tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa tiap hari, tidak apa-apa. Ataupun kalau tidak sanggup, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Atau kalau tidak sanggup, ambil Senin Kemisnya, ya. Atau kalau tidak sanggup, ya sudah ambillah tanggal 9-nya. Kalau tidak sanggup, ya nggak niat puasa memang, ya. Itu sudah tinggal tanggal 9 loh, masa nggak sanggup juga. Jadi puasa ini penting karena Rasul mengatakan, man shoma yauman. Apa kata Rasul? Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, puasa sunnah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim ataupun 70 tahun perjalanan. Coba bayangkan kalau anda jalan 70 tahun tidak berhenti, sampai mana tuh? Itulah dijauhkan wajah kita dari api neraka 1 hari saja. Apalagi 2 hari, apalagi dilipatkan saja itu jauhnya, ya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah sholat, terutama sholat wajib. Kalau bisa jaga sholat sunnahnya. Sholat sunnah berbagai macam sunnahnya kan banyak tuh. Mulai rawatibnya, mulai tahajudnya, mulai witirnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya, duhanya, macam-macam sholat sunnah itu, ya. Kemudian juga perbanyak zikir, karena zikir itu ibadah, subhanallah, ringan. Semua orang bisa melakukannya. Anak kecil bisa melakukannya, orang remaja bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, orang perempuan bisa melakukannya, laki-laki bisa melakukannya.
bisa sambil duduk, bisa sambil baring, bisa sambil berjalan. Orang sehat bisa melakukannya, orang sakit pun bisa melakukannya. Pokoknya zikir itu semua orang bisa melakukannya. Tapi lihat kata Nabi SAW, ala unabbiukum, maukah kuhabarkan kepada kalian, bi khairi a'malikum, sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, lebih bersih di sisi Rabb kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, akan diangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraq, lebih baik daripada infak emas dan perak. Kemudian wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik daripada engkau jihad, kau penggal kepala musuh atau kau dipenggal oleh musuh. Kemudian sahabat mengatakan, amalan apa itu? Maka Rasul mengatakan, zikrullahi azza wa jalla, berzikir, banyak-banyak berzikir, terutama zikir yang tadi saya sebutkan, terangkai dari 3 zikir. Apa itu? Takbir, tahlil dan tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ini takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, ini tahlil. Allahu akbar walillahil ham, ini tahmid namanya. Menggabungkan 3 zikir itu, atau dengan kata lain takbiran lah bahasa kita, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga sedekah. Coba bayangkan, antum punya uang 100 ribu, antum pecah jadi 10 ribuan kan. Setiap hari antum kasih 10 sampai 10 hari, Masya Allah, 10 kali kita dapat pahala syahid. 10 kali kita bisa pecah saja dari 100 ribu jadi 10 ribuan. Setiap hari kita infak kan, nampak ada kotak masjid cemplung sampai Idul Adha. Masya Allah, berapa banyak kita akan dapatkan dari pahala sedekah itu. Termasuk juga adalah al-udhiyatul id. Ini juga yang paling penting juga. Kalau Allah takdirkan punya rezeki, kurban, berkurban. Kalau punya rezeki, kan Nabi tidak pernah meninggalkan kurban sampai meninggal. Karena kurban ini bisa mensyarikatkan semua orang masuk dalam pahala. Kata Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kami di zaman Rasul berkorban 1 kambing untuk kami dan untuk keluarga kami. Artinya dengan semata-mata 1 ekor kambing saja kita bisa berbagi pahala 1 keluarga plus orang yang sudah mati dari orang tua kita. Amalan luar biasa itu korban itu. Dan korban itu adalah bentuk pengorbanan. Berawal dari pengorbanan jadi kurban. Karena kalau tidak ada pengorbanan tidak ada kurban. Dan kurban ini banyak faedah di dalamnya yang luar biasa, sudah sering saya jelaskan. Dan banyak lagi secara umum kata para ulama, selama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah al-ikthar minal a'malis salihati umuman, perbanyak amal soleh secara umum, entah istighfarnya, entah silaturahimnya, entah tersenyum kepada saudaranya. Bukan kata basumu kali akhika sadaqah, senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah, ya. Entah melihat kemungkaran dicegah, mengajak orang kepada kebaikan, dan banyak kebaikan. Sampai di jalan nampak ada paku, ini bahaya orang lewat, ambil, itu imatatul adza namanya. Membuang hal-hal yang akan menyakiti orang ramai. Nampak batu besar, ini bahaya nih kalau motor lewat, ambil, turun. Apa sulitnya? Ini tetangga sakit, ya. Kalau dia naik ojek, naik taksi mahal, kita punya kendaraan, antar, apa susahnya? Banyak amalan-amalan yang ada di masyarakat ini. Dan kalau itu dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti kita sedang memadukan amal soleh dengan kemuliaan hari terbaik dalam dunia. Manfaatkan hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar nasihat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.